Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita berlaku selama kita menjadi tamu dan tetangga Nabi kita ini sesuai dengan harapannya. Beribadah, berdoa, berselawat sehingga membanggakan dia. Dan kelak kita bisa diundang kembali ke masjid yang dia bangun ini, yaitu Madinatul Munawwarah. Amin ya Rabb. Amin. Jamaah rahimakumullah, ini mungkin tahajud terakhir kita di umrah kali ini di masjid Nabi yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Nabi kita, Allah mengizinkan kita kembali untuk berziarah ke makam Nabi kita yang kita cintai. Amin. Kenapa demikian jamaah rahimakumullah? Sebelum kita mencintai beliau, dia jauh lebih dulu mencintai kita. Bahkan ketika ruhnya dicabut oleh malaikat dari jasadnya, dia menyebut kita umat. Bisa jadi Allah mengizinkan kita untuk datang ke sini karena kecintaan dia ribuan tahun dulu kepada kita. Bisa jadi Allah memanggil kita kali ini ke sini diakibatkan cintanya beliau ribuan tahun dulu kepada kita. Mari kita umat yang dapat membanggakan Nabi kita. Mari kita menjadi umat yang bisa diagungkan oleh Nabi kita. Jangan malah sebaliknya. Jamaah rahimakumullah, saya juga berharap kepada diri saya, seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama di Madinatul Munawwarah ini merupakan latihan ibadah untuk diri kita. Jujur, jamaah rahimakumullah, untuk bangun jam 2, mandi, sholat. Nah, setelah kita dilatih di sini, harapannya amal ibadah ini bisa kita lanjutkan, kita istiqomahkan ketika kita sudah sampai nanti di kampung kita masing-masing. Amin. Jangan malah sebaliknya, tidak ada perubahan atau bahkan lebih negatif dari sebelum kita. Nauzubillah. Terakhir, sekali lagi, ini merupakan tahajud terakhir kita di umrah kali ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan makam manusia yang paling mulia, manusia yang agung. Nah, oleh sebab itu ayat bunda, mari kita banyak selawat, mari kita berbanyak mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan manusia yang sangat mencintai kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Itu merupakan harapan saya kepada diri saya sendiri, dan juga saya berharap juga harapan jamaah rahimakumullah semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Lisman yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Bapak Ibu, apa yang disampaikan beliau itu benar adanya. Kebiasaan ini belum terbiasa kita di Indonesia. Tapi kalau di sini rencananya kan mau kami ketok kamarnya masing-masing itu, bangun-bangun, ternyata jamaahnya sudah duluan bangun. Suasana ini membuat kita termotivasi. Nah, ini yang harus nanti pulang ke Indonesia, Bapak Ibu buat suasana di rumah. Ciptakan suasana tersendiri sehingga nggak berat bangun itu. Karena Allah hanya meminta kita bangun sedikit saja. Surah Al-Isra 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, kata Allah,
malam itu panjang, tapi aku hanya minta sedikit saja dari kamu. Wa minal lail, sedikit saja. Sepertiga malam terakhir. Fatahajjat bih, tahajudlah kamu, wahai bapak-bapak, wahai ibu. Jadi Allah minta dari malam tidur kita itu nggak banyak, Pak. Sedikit aja. Jangan habiskan untuk dirimu, untukku sisakan, kata Allah. Nafilatallah. Kalau kamu bangun ketika orang lain pada tidur, nafilatallah itu akan menjadi tambahan amal yang luar biasa bagimu. Coba lihat di ujung ayatnya. Ini yang mau kita kejar. Orang-orang yang istiqomah tahajud, di ujung ayat Allah sebutin, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau kamu tahajud, istiqomah tahajud, orang lain pada tidur, tahajud itulah yang insya Allah akan mengantarkan diri kamu, kata Allah, mendapat tempat mahmuda, tempat teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak semua orang. Kalau siang orang bisa semangat sholat, itu kondisi kita bugar, Pak. Tapi kalau orang lagi asik tidur, kita bangun, itu luar biasa. Makanya pulang dari sini, karena sudah dilatih begini, jadikan tahajud itu menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah biasa, akhirnya tahajud itu nanti sepulang ke Indonesia menjadi kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Seperti makan, Pak. Ketika sudah jamnya, nggak bisa kita tolak, butuh. Kalau nggak kita makan, fisik kita akan lemah, kita bisa jadi sakit. Sampai nanti pada tahap setelah jadi kebiasaan tahajud ini pulang ke Indonesia, tahajud ini menjadi kebutuhan Bapak. Kebutuhan Ibu. Kalau bangun tak tahajud malamnya kayak enak aja badan itu. Jangan bilang Rasulullah SAW tidak tahajud ketika perang, Pak. Ketika perang dulu melawan kafir Quraisy itu tetap tahajud. Justru tahajud itulah yang membuat energi, semangatnya bertambah-tambah bersama tentara kaum muslimin memenangkan pertempuran. Jadi ingat aja nanti sering-sering baca itu ya. Tulis nanti di handphonenya. Surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili sedikit saja, kata Allah. Fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Biarlah kita tidak jadi pemimpin, tapi kita mulia di sisi Allah. Apa gunanya kita jadi pemimpin, jadi pejabat, tapi tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah jadi orang biasa di mata manusia, tapi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberangkatan umroh kali ini di sini yang lebih leluasa kita tahajud, Bapak Ibu sekalian. Nanti di Mekah itu lebih ketat dari sini. Kadang-kadang belum sempat kita berdiri sudah diusir, tapi nggak boleh kita lawan. Nah, nanti kita lihat kondisinya di Mekah. Kalau masih memungkinkan kita tahajud berjamaah. Kalau nggak memungkinkan, kita tahajud sendiri-sendiri. Tapi keberangkatan kali ini yang terakhir, tapi kan sudah kita niatkan di hati kita, tekadkan untuk keberangkatan ini. Allah, memang ini yang terakhir, tapi bukan untuk yang terakhir bagi saya, ya Allah. Dan doa orang-orang yang ingin umroh berkali-kali itu kan begitu. Allahumma subni ya Rabbal alamin. Ya Allah, berikan aku rezeki yang dengan rezeki itu aku bisa berziarah ke Ka'bah yang agung, wa rasulikal mukarram, dan berziarah ke makam Rasulmu yang mulia. Sudah kita lakukan. Nanti perbanyak selawat sebelum meninggal. Bahkan nanti kalau sebelum meninggalkan ini kita angkat tangan menghadap ke ini, ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah, hari ini kami pulang dan insya Allah kami akan datang lagi. Poinnya di ujung hadis itu. Apa poinnya? Fi hadzal am, pada tahun ini sudah Allah berikan kan? Poin paling penting, paling ujung dari hadis itu. Wa fi kulli am, tiap tahun. Ada yang nggak kepingin tiap tahun di sini? Ada. Pinginnya tiap tahun kan? Ya, senilhal dengan segala keadaan. Biar dan segala keadaan cuma apa? Rezekinya bagus, sehat-sehat di rumah, semua. Ya. Semoga jamaah Allah umrah kali ini mengantarkan kita sepulang dari sini menjadi orang yang lebih baik lagi dalam segala hal, terutama sikap kita
kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Karena Bu, Ibu besok di Bunga Raya akan menjadikan orang standar ukuran. Dulu Ibu Mbak Sunarti balik umroh, berubah dia. Tengok itu Bu Suryati di Garut, berubah dia, dijadikan orang standar. Tapi akan dicemooh orang kita ketika nanti balik umroh. Tengok itu, udah umroh, oh makin parah. Walaupun sebenarnya ini nggak bisa jadi ukuran kan. Nabi Nuh sendiri, siapa yang musuhnya? Anaknya, istrinya. Nah, mudah-mudahan kalau sekalian ada perubahan yang berarti sehingga kita menjadi orang yang lebih berarti lagi sepulang dari umroh. Jadi orang yang berarti kita baik dan dari kita menularkan kebaikan kepada orang lain. Baik, jemaah rahimakumullah, kita sudahi program tahajud pertama ini. Setelah ini silakan masuk ke dalam, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak salawat. Yang mau baca Quran silakan. Dan nanti setelah subuh, Bapak Ibu pulangnya nanti kan ucapkan aja salam, assalamualaikum Rasulullah. Ada ke sini, tekadkan saya akan balik lagi ke sini ya Rasulullah, karena sangat rindu ini belum terobati. Balik ke hotel, sampai di hotel nanti siap-siaplah, kopernya letakkan di depan kamar masing-masing, koper besar. Jam 9 mulai nanti gantian. Sunah-sunah sebelum ihram, kemudian jam 9 gantian lah mandi. Nah, setelah itu jam 11 sudah semuanya mulai berangsur-angsur turun dari kamar hotel membawa seluruh bawaan kecuali koper tadi ya. Koper sudah diturunkan oleh tim nanti. Jam setengah 12 makan sudah tersedia. Yang bagi jadwal keberangkatan umroh kita makan. Setelah itu kita nanti sholat ke Masjid Nabawi ini, ikut imam 4 rakaat, kemudian lanjutkan dengan sholat asar jamak. Ya. Yang bapak-bapak nanti turun dari kamar hotel ke bawah sudah menggunakan kain ihram. Tidak ada yang lain kecuali kain ihram. Sal masih dipakai, ID card dipakai, tas kecil di depan. Ya. Tidak boleh pakai sepatu ya bapak-bapak. Silakan, sandal kena harus punya. Ini saja jamaah Rasulullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ikuti saya bagi yang belum hafal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 2 besar itu ini Apa? Tas yang mana? Tas yang besar ya kita tenteng ya. Koper aja yang di depannya. Nih subuh terakhir. Ini kita sapa-sapa dulu. Biar nampak keluarganya. Bu Hajah Kemaria sehat. Bu Hajah Roza. Nek Ramini. Bu Tuti sehat? Alhamdulillah. Kita sapa satu-satu dulu. Ibu Opogi, Bu Sunarti, Bunga Raya, Bu Sadinem, Bu Desawiyah, Bu Detowinah. Nih, satu lagi mana? Oh sana ya. Ini Bu Marini, dadah dulu Bu Marini. Bu Jaina, Bu Neti, Pak Hendra. Segera nyusul. Bu Towina. Ini Bu apa? Ibu dia apa? Ibu apa namanya? Oh Towina. Bu Darmawati Guru SD 01. 15 ya sekarang ya? Nih Bu Bu Irma Yulis. Nih yang dari Minas. Ibu Wirnya segera nyusul ya. Nih Bu Nur Hayati dari Gondang. Anaknya nonton ini. Yati. Ya. Nih cucunya mau lihat katanya. Nih, Bu Reni, bos grosir dari Pekanbaru, Bu Mardiah dari SP8, Bu Rinawati SP5, nih Bu Deramini, Bu Riatis, dadah dulu Pak sabarnya,
Pak Sabar Sinaga ya. Nah, nih. Nih Bu Suryati, Bude Umi Hamidah. Sip. Bude Sukarti. Ini udah haji, sudah umroh double-double. Nih kalau mau pesan mobil ya, jangan lupa nih bosnya nih. Pak Arfan, dadah dulu. Oke. Pak Suherman, Azura Mobilindo, jangan lupa pesan mobil bekas sama beliau. Mobil bekas tapi berkualitas. Oh, itu. Nah, Pak Ustaz Suryadi, Al Hikmah juga nih. Pak tampil Rambe, tampil terus dia. Nih, Pak Haja Wagiman, Haji Wagiman. Nih, Bahman Sinaga, mana Meka Sinaga, nontonlah. Si sekolah ya. Pak Kamiatan sehat Pak ya. Kita mau umroh lagi. Pak John. Abi Yulisman. Doakan kepada seluruh teman-teman guru-guru SD 19 Samsam agar diberi rezeki yang berlimpah berkah, bisa dipanggil dan beribadah di tanah Hamain, dan juga guru-guru SD 9 Pak Safar, ayo segera. Iya Pak Safar. Pak Rusli, Pak Mukri, Pak Rakino, Dai juga ya dari Kamtibmas ya. Kamtibmas, anggota dan pengurus LPTQ. Nah, semuanya lah pokoknya. Pak Manurung, sini dulu. Nih Pak Zamri dari Kerinci Kanan. Udah umroh yang kedua ya. Tapi kali ini umrohnya berkhidmat untuk berkhidmat melayani orang tua ya. Ini kesan-kesannya dulu, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan untuk semua sahabat Taspa Grosir. Ayo, mari kita sama-sama kalau ada rezeki, sama-sama kita melaksanakan umroh. Entah tahun depan, entah 2 tahun ke depan. Enggak, pasang niat dari sekarang. Insya Allah semua bisa. Amin. Atas izin Allah. Tidak ada yang tak bisa ya? Tidak ada yang tak bisa. Innama amru idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Innamal bin niat. Innamal a'malu binniyat. Ini untung nggak hafal di hadis. Kalau hafal habis jalur ceramah awak dembilnya. Menjabarkannya udah bisa dia salahnya. Baik, assalamualaikum. Oke, baik. Pak Manurung mana? Ini Pak Manurung. Sehat Pak Manurung? Alhamdulillah sehat. Salam dulu kawan-kawan kita di Okofi dulu. Halo saudara-saudaraku semua yang ada di Kandis. Di Okofi terutama. Nah, di Okofi terutama. Tahun depan kita usahakan datang kemari lagi. Umroh ya? Sama umroh. Travelnya apa nih? Tapi jangan lupa melalui travel Aman Harmoni. Aromain. Harmoni Travel. Harumain. Oke, lanjut. Siap ya. Pak Baginda. Baginda, ini Baginda sorry mudah harap. Ini nggak pernah tua dia. Ya, baik. Ini kami baru selesai. Ini dia. Ini ibu-ibunya. Dadah lah Bu. Kita mau saja. Sip ya. Nanti sholatnya di dalam aja ya, jangan di sini, rugi. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akhiri live ini. Kita ziarah. Nih. Jarah. Ada yang mau ikut? Saya mau apa? Ziarah. Mumpung masih di sini, kita lagi-lagi ada kesempatan. Ada yang ikut ziarah makam Rasul? Nih, masjid ini penuh dengan jemaah untuk melaksanakan ibadah salat tahajud. Liati sudah. Bahkan mamakmu sering mendoakan supaya setelah ini kalian pula yang berangkat umroh lagi. Tapi pesan mamakmu, kalau mau umroh jangan lupa travel yang ini saja, kata mamakmu. Ini kami lagi jalan, mau karena laki-laki ini boleh berulang-ulang ziarah ke makam Rasul. Kami bersama bapak-bapak ini akan ziarah ke makam Rasul, memanfaatkan situasi, memanfaatkan waktu, karena siang nanti kami akan ke Mekah mengerjakan umrah. Pak Damris jangan lupa bulan 2 ada, kemudian bulan habis lebaran juga ada. Enci Ivan Marpiquila. Kita bawa umroh Aman Haromainon.
Cuba jolo sekali. Pak Arma Suganda, ini kawan saya sekamar di hotel umroh pasca Covid dulu. Dari Inhu nih, Jamal jaga malam. Pegang aja lah. Pintu 328. Ini kita akan Pak Damris, jangan lupa nomor masih nomor yang lama Pak Damris. Ini bapak-bapak nih akan ikut juga ziarah makam Rasul. Karena kita nanti siang akan berangkat ke Mekah. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk ziarah makam Rasul. Ibu-ibu masuk ke dalam masjid karena ziarah ke makam Rasul hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Ibu-ibu kemarin sudah pas ketika ziarah Raudhahnya. Makanya segera daftar biar Yati bisa tahu program-programnya. Facebook dong. Live. Nomor Facebook. Mester. Masya Allah. Bu Yuliza, umroh lagi Bu, umroh lagi. Di sini sekarang jam berapa? 4 udah? 3.58, sementara azan subuh di sini nanti 5.30. Jam 5.30. Ini seperti kota yang tidak ada tidurnya. Ricky, Bu Samsidar, wis fokus siar meneh. Fokus siar. Kalau siar ini dapat dua-duanya, dunia akhirat. Kalau Universitas Madinah di mana? Madinah. Wah, agak jauh dari sini. Semalam jalurnya nggak kita lewati. Tapi kalau besok di Mekah itu Universitas Mekahnya kita lewatin. Mulkuro. Waktu ziarahnya kita lewatin. Ini yang paling besar peluang dapat pahalanya nih Ustaz Yulisman mendorong. Asmanita Anasrun dari Bunga Raya. Umroh balik cikgu, umroh balik. Bos Manita ini sudah 2 kali umroh bersama kami. Bu Nurjana dari Pencing. Sudarno iki sindi wong iki. Tak dulu sih. Ustaz Ritonga, Budian Saritonga, Muhammad Zara, ayo umroh meneh. Hendro Indriani, Uwais Tanjung. Hoya kami. Kita mau ziarah, mumpung waktunya masih ada lapang. Delisa Gembul. Ini sudah mulai dekat kita ke tempat masuknya, akses masuk
ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Subhanallah. Begitu berkhidmat kepada orang tuanya. Tak sanggup kita itu. La Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Najhan dari Kuala Bangka. Allah la Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sini di hotel kami haji kemarin, daerah situ. Ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu PNS ini sama maknya dan dibawa rapelnya jangan lupa. Di Ansari tau nggak? Nggak abangnya lagi kalau nggak sama travel aman harumain dia. Ini pintu Babus Salam karena nanti masuknya dari sana. Tapi akses kita harus tetap dari sana. Akses masuk. Kami sudah dekat ke akses masuk ke ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luas kayaknya 30 hektar ada nih, sepertinya lah. Kami dari belakang. Ayang Counter sudah mengumrohkan mertua, sudah membadalkan umroh orang tua. Tinggal Ayang Counter lagi yang mau ke sini langsung. Nih akses masuk ke makam Rasulullah. Itu ada kubah hijau ya jamaah rahimakumullah. Itu kubah hijau itu maknanya di bawah, persis di bawah kubah hijau itulah makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh kubah hijau. Tuh. Kami akan masuk dari sini. Pemirsa. Dan ini hanya untuk jemaah laki-laki yang boleh. Kalau ibu-ibu hanya ziarah makam Rasulullah itu berbarengan dengan ziarah Raudhah. Mat Jamrozi, ketua kita Muhammad Yunus. Ini kami akses, mulai akan masuk ke akses. Nanti kami akan siaran langsung posisi makam Rasulullah SAW. Kawan-kawan yang nonton siaran ini ucapkan salam nanti. Dengan ucapan salam itu insya Allah akan memberikan keberkahan sehingga kita bisa juga tak lama setelah ini bisa berumrah. Padahal ini masih jam 4 subuh di sini. Di Indonesia sudah jam 8 malam. Jam 8 siang pagi. Allahumma shalli. Tuh pemirsa, kubah hijau. Di bawah kubah hijau itulah persis makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan salawat bagi yang menonton ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah.
Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini jemaah yang ikut bersama kita untuk ziarah makam Rasul. Sandal nanti jangan lupa ya. Mutarnya jauh. Tidak ada soy, tidak apa. Tak ada. Masukkan aja. Ini nggak akan lewat aja, dipegang aja. Bu Yunarmi Anggoro, Bu Dedakmi dari Garut. Assalamualaikum Bude. Gak mumpung sepi. Foto dulu, foto. Biar foto dulu kita. Cepat, mumpung apa? Tunggu satu lagi. Lagi kok. Cepat. Oke. Up. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Ini rawdah. Hadza rawdah min riyadil jannah. Ini rawdah. Ma baina baiti wa mimbari rawdah min. Ini mimbar Rasul, sana makam Rasul. Ini orang lagi di rawdah. Salawat ya. Sallallahu salli alaihi. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Ini pemirsa, ini dia makam Rasulullah SAW. Ucapkan salawat. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ini makam baginda Rasulullah SAW pemirsa. Ucapkan salam. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan sopan kepada kami makam baginda Rasulullah SAW. Ini makam Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Abu Khattab. Ini makam Rasulullah. Ucapkan kembali ya warahmatullah. Assalamualaikum Rasulullah. Ini makam Rasulullah. Yang belum pernah kemari, semoga segera Allah takdirkan kemari. Itu makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan Rasulullah juga mencintai kita. Orang yang saling mencintai itu balasannya hanya surga. Kalau kita lihat di sana itu adalah antrian menuju masuk raudhah. Antrian menuju masuk raudhah. Ini kami sudah keluar dari makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu pemirsa ada kubah hijau. Di bawah itulah persis makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ada kubah hijau. Di bawah kubah hijau itu persis makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini bagian dari upaya kami mencintaimu, berkunjung ke sini berziarah ke makammu. Semoga dengan begini engkau juga mencintai kami, syafaatmu engkau berikan kepada kami. Ini Pak John, berapa kali sudah ziarah makam Rasul? 2 ya? 3 ya, pas. So, alhamdulillah. Nih. Ini dia. Kubah hijau, di bawah itu makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang masih menonton, ini kubah hijau, makam baginda Rasulullah di bawahnya. Silakan mengucapkan salawat kepada beliau. Naslat. Oh. Selesai.